Bang, Mujan lawan para Hashira kapan bang? Elah lama bener. Iya sabar dong, abis liburan tahun baru nih. Oke lah, nggak usah banyak cincong. Astaga, ini dangdutan mulu ngapa dah. Oh iya, kalau kalian tanya, Bang mana Ubane sama Mitsuri lawan Akime? Jawabannya ada di konten yang ini dan di video yang kalian tonton sekarang. Karena singkat banget dan kepotong-potong, jadi anime nggak buat episode khususnya. Yuk lanjut kita ke konten Muzan Solo Squad lawan para Hashira. Tapi sebelum lanjut, kalian bisa like, komen, dan subrek channel ini biar anime bisa ikutan nyalek di negara Konoha. Let's go! Burung Gagak mulai ngasih kabar tentang kemenangan para Hashira ngelawan Kokushibo sekaligus berita duka atas kematian Muichiro yang jadi Kiko. Jelas aja Tanjiro mengsedih mendengar kabar ini. Utang kemarin aja belum dibayar. Tapi Tanjiro terus memantapkan hatinya buat bertarung. Dia terus mengingat sebuah surat yang dikirim sama Senjuro, adik dari Kyojuro, di mana surat itu ditulis kalau sebenarnya ada 13 jurus pernapasan matahari. Tapi yang Tanjiro tahu cuma ada 12. Jadi di mana tuh jurus ke-13-nya? Nah, jangan spoiler dulu. Pindah ke kiri ya. Di sini dia mulai panik, bilang kalau para Hashira nggak bakal sempat buat nahan Muzan, begitu pula sama Mami Tamayo. Dia bilang kalau Muzan bakal memulihkan diri. Para saudarinya di sini ngasih info kalau pasukan pertama udah pada nemuin tempat Muzan bersembunyi. Kiriya tambah panik, nyuruh mereka buat balik dan jangan datang ke sana dulu. Tapi telat. Pasukan pertama udah terlanjur kepo sama biji kuda raksasa ini, di mana di dalamnya ada Muzan yang memulihkan diri dan makan waifu anime. Bajingan memang. Para pasukan yang nemuin biji kuda raksasa ini bingung gimana caranya ngancurin biji kuda ini. Coy, ini kayak mana pedang gua kagak nyampe, bejir. Alah, terobos saya bro, kita kan surprise motherfucker. Langsung deh nih orang dielus manja mukanya sama Muzan sampai copot. Muzan bantai-bantai di sini dan bisa dibilang ini sadis. Kiriya makin panik kuadrat, nyuruh mereka mundur karena para pasukan di sana cuma jadi makanan Muzan doang dan nyuruh nunggu sampai para Hashira datang. Gak cuma para pasukan yang dibabat habis, Manok Gagak yang ngasih kabar ini juga ikutan disikat sama Muzan. Pasukan udah rata semua, Muzan di sini bilang makasih ke Ubuyashiki karena udah ngasih makanan buat nyembuhin dirinya yang menguras energi buat netralin racun dari Mami Tamayo. Di sini Muzan juga berencana buat ngubah anak buah Ubuyashiki buat jadi bawahannya. Soalnya para Upper Moon udah pada mokat semua, jadi dia juga butuh anak buah. Muzan di sini juga bilang ke Mami Tamayo kalau obat yang bikin dia jadi manusia udah gak ngefek ke badannya. Wah asu emang Muzan, waifu gue dicolok-colok, pecir. Ngomong-ngomong soal waifu, buat kalian yang masih cari waifu atau mau cari tambahan waifu, anime mau ngasih tahu satu game yang lagi anime mainin akhir-akhir ini sampai jarang upload video. Soalnya game satu ini seru abis coy. Namanya Honkai Impact 3. Kalian mungkin udah pada tahu lah ya. Tapi buat yang belum tahu, ini tuh game motion 3D di mana di dalam game ini kalian bakalan jadi kapten dan mimpin para Valkyrie waifu kalian. Di sini juga banyak cara bermain mulai dari mini game sampai explore open world. Bang, aku mau main tapi memori HP aku udah penuh sama foto waifu. Wait, tenang, di versi terbaru ini Honkai Impact 3 hadir dengan kapasitas penyimpanan yang lebih kecil. Bisa kalian mainin juga di PC atau handphone kalian masing-masing. Di versi ini juga patch terakhir dari bagian pertama sebelum masuk ke bagian 2. Jadi kalian yang udah main atau penasaran sama bagian terbarunya nanti, ini waktu yang cocok banget buat main Honkai Impact 3. Nah, di bagian terbarunya kalian bisa dapetin 2 karakter baru dari part 2, yaitu Coralie dan Helia. Terus ada outfit baru juga, kayak outfit renang buat Mobius, ada outfit baru buat Kira, ada juga outfit idol buat Reverie Calico. Selain itu ada juga S Battle Suite dari Fuhua, dan ini cakep banget. Salah satu yang paling anime suka, bentuknya cantik kayak Phoenix gini coy. Jadi Fuhua itu bermutasi dengan icon Garuda dan mendapatkan Battle Suite ini yang mempunyai kemampuan pyro, sepasang sayap, dan juga abadi. Fuhua juga merupakan Grandmaster seni bela diri yang punya pukulan dan tendangan yang cepat. Gimana? Cakep-cakep kan waifu di Honkai Impact 3 ini? Kalau belum puas, kalian bisa lihat langsung dan koleksi para waifu kalian di sini. Pokoknya langsung aja download Honkai Impact 3 sekarang, terus kalian bisa pakai kode ini biar kalian bisa dapetin hadiah 30 kristal, 2888 asteroid, dan 1 SSS Trail Car. Gile, gak usah lama-lama coy, download langsung lewat link di deskripsi dan pin komen. Masukin kode dan langsung kita main bareng nanti sama para waifu yang wangi-wangi ini. Oke, curhatnya udahan dulu, kita lanjut masuk ke ceritanya. Balik lagi ke waifu anime yang dicolok sama awas lu ya Muzan, gua tumbalin terus lu kambing. Mami di sini bilang kalau Muzan pasti bakalan pergi ke neraka hari ini dan bilang buat kembaliin semua keluarganya yang mati. Tapi si iblis biadab ini malah nyuruh Mami buat nyusul keluarganya dan rot.
Pindah ke Yushiro, karena dia jadi iblis dari darah Mami Tamayo, dia juga bisa ngerasain kalau Mami Tamayo udah dibunuh sama si Muzan. Jelas aja dia marah dong, sosok wanita idaman sekaligus orang yang nyelamatin nyawanya dibunuh sama si Raja Iblis. Balik lagi ke Muzan, dia masih cari-cari makanan, dibantai semua pemburu iblis yang ada di depannya. Abis itu dia bilang kalau malam ini dia bakal ancurin semua pemburu iblis. Ah, yang benul. Sekarang kita ngelihat Kiria kena mental karena anak buahnya pada dibantai sama Muzan. Dia nyalahin dirinya sendiri karena salah memberi perintah. Hal ini bikin dia bengong dan gak dengar panggilan dari para saudarinya. Budek lu anjing. Saudarinya di sini bilang kalau Kiria harus kuat dan segera memberi perintah pada anak buahnya. Gaplokan maut tadi bikin dia sadar kalau sekarang semua perintah ada di tangannya. Dia lalu menyuruh para Hashira dan pemburu iblis lainnya untuk berkumpul di satu tempat di mana tempat Muzan berada. Sekarang pindah ke Mitsuri dan Obanai yang masih kesusahan buat lawan si Nakime. Obanai masih bingung gimana caranya ngelawan iblis ini karena dia diputar-putar terus di ruangan itu. Tapi di sisi lain mereka juga dapat info dari burung gagak buat segera kumpul ke satu titik buat ngelawan Muzan. Bingunglah mereka, mau langsung tapi masih ditahan sama Nakime. Terus tiba-tiba ada satu tangan narik baju Mitsuri. Pindah ke Muzan yang selesai bikin konten mukbang. Tanpa disengaja ternyata akhirnya dia ketemu sama salah satu musuh utamanya, yaitu Tanjiro. Salah musik woi. Tanjiro mulai berapi-api ketemu sama musuh yang selama ini dia cari. Dia mulai mengingat semua orang yang dia sayangi mati di tangan iblis satu ini, mulai dari keluarga sampai teman-teman terdekatnya. Amarah udah numpuk kayak kebelet boker yang ada di ujung silit. Tapi semua itu ditahan sama Gyu yang nyuruh Tanjiro buat nenangin dirinya. Padahal dia sendiri juga palanya udah berurat nahan amarah. Lalu di sini kita bakal lihat betapa tololnya si Raja Iblis ini. Dia bilang ke para pemburu iblis buat berhenti membalaskan dendam atas kematian orang yang mereka sayangi. Katanya mereka harusnya bersyukur karena masih hidup sampai detik ini. Ya anggap aja bencana, tanah longsor, gempa, gunung meletus, itu kan bunuh orang tuh. Tapi kalian gak ada tuh balas dendam ke tanah longsor. Ya matamu balas dendam ke gunung meletus kayak mana mau lu paculin tuh gunung sampai rata anjing. Analogi macam apa ini bangsat? Pantas saya lu 1000 tahun gak nemu bunga, lu dongo bejir. Tanjiro di sini mukanya udah nggak tahu kayak apa, saking emosinya ngedengar pernyataan yang tololnya bukan main. Pertarungan pun dimulai setelah Muzan secara tiba-tiba menebas Gyu dan Tanjiro. Walaupun serangannya bisa dihindari, mereka masih kaget dengan jangkauan serangan Muzan yang jauh banget. Tanjiro langsung terobos masuk mendekat ke arah Muzan. Tapi sayang, walaupun dia berhasil masuk, Muzan nggak segampang itu buat diserang. Entah dari mana tiba-tiba Muzan berhasil nyerang salah satu mata dari Tanjiro. Saat hampir dihabisi Muzan, Gyu langsung datang menyelamatkan Tanjiro. Muzan di sini sadar kalau para Hashira mau nahan mereka sampai matahari terbit, dan itu semua percuma karena sinar matahari nggak bakal nembus ke Infinity Castle yang dikendaliin sama Nakime. Dari mata Nakime, Muzan juga bisa ngeliat kalau dua Hashira lain yaitu Mitsuri dan Obanai berhasil dihabisi sama Nakime. Balik ke pertarungan, Tanjiro nggak mau jadi beban buat Gyu. Dia akhirnya ngelepasin diri dan bertekad nyerang Muzan walaupun matanya picak sebelah. Tapi bukannya ngebantu, si bocah ini malah oleng dan nabrak dinding di belakangnya yang bikin dia kehilangan keseimbangan. Lagi-lagi waktu hampir dihabisi Muzan, plot armor kembali muncul dan tiba-tiba Mbak Mitsuri nerobos dari atas dan nahan serangan Muzan. Walaupun serangannya tadi berhasil nebas Muzan, tapi serangan itu seolah-olah kayak nggak ada efeknya ke Raja Iblis ini. Biasa aja Mbak mukanya. Di sisi lain, Obanai juga berhasil nangkap Tanjiro yang oleng tadi. Bilang ke Tanjiro suruh mundur aja daripada jadi beban. Ngelihat Mitsuri dan Obanai masih hidup, Muzan mulai emosi. Gimana bisa mereka masih hidup padahal dia ngelihat sendiri kalau dua Hashira tadi udah mokat kejepit bangunan. Ternyata itu semua ulah Yushiro yang berhasil memanipulasi penglihatan Nakime. Dengan tujuan membalaskan kematian Mami Tamayo yang wangi-wangi ini, Yushiro bakal mengambil alih Infinity Castle dan menghancurkan Muzan secepatnya. Infinity Castle mulai dihack sama Yushiro, Mbak Mitsuri malah heboh sendiri di dekat Muzan. Dia juga ngasih tahu gimana ceritanya si Yushiro ini bisa manipulasi si Nakime. Jadi waktu dia ditarik tadi, itu ternyata tangannya Yushiro. Awalnya Mitsuri kaget, gegara tiba-tiba nongol si mas-mas homo ini narik bajunya. Cuma setelah dijelasin kalau dia ini iblis yang ada di pihak para pemburu iblis yang baik, akhirnya paham tuh. Lu kalau nggak idiot tolong percaya sama gua. Aku nggak idiot. Oke. Jadi si mbak-mbak tulul ini dijadiin umpan sama Yushiro. Terus dia bakalan diem-diem mendekat ke Nakime buat nyerang biar bisa ngendaliin Infinity Castle. Lanjut ke pertarungan, di sini sebenarnya rada konyol. Ada Mitsuri yang kepental sana sini dan ngira bakal mati duluan. Terus Tanjiro yang mau ngindarin lobang malah kejedot. Kenapa sih dia anak kejedot mulu, heran? Tapi di sisi lain Yushiro juga mati-matian tarung ngelawan Muzan yang mau mengambil alih Nakime balik. Bang, kalau butuh bantuan bilang bang, gua bisa dimakan kalau butuh kekuatan tambahan. Daging gua rasa stroberi loh. Bacot lu anjing. Siap. Waktu Yushiro kewalahan, Obanai sama Gyu mulai nyerang biar si Muzan ini kagak fokus dan Yushiro bisa leluasa ngendaliin Infinity Castle. Serangan dari mereka berdua berhasil bikin Muzan gak fokus dan Infinity Castle mulai keobrak-abrik sama Yushiro. Hal ini bikin Muzan terjun bebas ke bawah bareng para Hashira lainnya. Di perjalanan waktu terjun bebas, Muzan langsung menggenggam tangannya dan rot.
kepala Nakime pecah seketika, dan karena Nakime udah dibunuh sama Muzan, otak dari Infinity Castle udah nggak ada lagi, dan sebentar lagi Infinity Castle bakalan roboh. Tapi sebelum bangunan itu hancur, Muzan masih sempet banget buat nyerang para pemburu iblis. Tanjiro si MC beban ini jadi kena imbasnya. Sekarang tangan kanannya kena tebas sama si Raja Iblis ini. Target Muzan pindah ke mbak-mbak semok, tapi sebelum serangan itu berhasil nyerang Mitsuri, Tanjiro tiba-tiba ngelempar sebuah pedang ke kepala Muzan yang bikin serangan itu meleset, dan Mitsuri berhasil diselamatkan sama Mas Obanai. Bucin terus. Di saat Muzan emosi palanya dicolok pedang, semua bangunan mulai gempa dan tiba-tiba Infinity Castle langsung hancur seketika. Tanjiro masih selamat dari reruntuhan, begitu pula para Hashira lainnya. Akhirnya mereka berhasil membawa Muzan keluar dari Infinity Castle dan masih ada 1,5 jam lagi sebelum matahari terbit. Muzan tiba-tiba keluar dari reruntuhan dan langsung ngasih serangan membabi buta pada pemburu iblis di sana. Para Hashira langsung bekerja sama buat ngasih serangan terbaik mereka, tapi tidak disangka regenerasi Muzan mulai menggila. Saking gilanya serangan para Hashira ini kayak nggak ada efeknya, padahal jelas-jelas serangan itu masuk ke tubuh iblis ini. Akibat serangan yang nggak efektif, mereka jadi terlalu deket sama jarak serangannya Muzan dan mereka jelas nggak bakal bisa ngindarin. Tapi waktu Muzan ngasih serangan ke para Hashira, mereka berhasil selamat karena para pemburu iblis kroco. Para pemburu iblis ini berkorban buat jadi tameng hidup biar para Hashira nggak kena serangan dari Muzan. Bahkan mas-mas gudul ini juga rela ngelindungin Tanjiro. Si MC yang nggak mau pengorbanan para pemburu iblis ini sia-sia langsung maju buat nyerang si Raja Iblis. Baru lari 5 meter doang, oleng terus. Muzan yang dari tadi sibuk solo squad nyuruh para Hashira buat ngeliat ke suatu arah, yaitu di mana mereka bakal ngeliat Tanjiro mati karena racun dari darah Muzan. Sekarang pindah ke Nezuko yang di alam bawah sadarnya dibangunin sama bapaknya bilang kalau Tanjiro lagi sekarat. Mak jegleng, kagetlah Urokodaki ngeliat loli satu ini tiba-tiba bangun. Neng, kok bangun? Halo? Woi Janco, tolong, lolinya kabur. Kagetlah Uzui sama Shinjuro yang jagain markas rahasia ngeliat Nezuko kabur dari tempat persembunyian. Shinjuro lalu tanya ke Kiriya, "Ngap, bantu kejar gak nih?" Tadinya Kiriya mau nyuruh para mantan Hashira ini buat ngejar Nezuko. Cuma tahu-tahu tangan mendiang bapaknya seolah-olah nyuruh Kiriya buat biarin Nezuko kabur karena dia bakalan baik-baik aja. Nezuko masih ngibrit kenceng banget kayak motor RX King. Urokodaki aja sampai nggak bisa ngikutin. Terus arwah bapaknya Nezuko juga kayak ngasih tahu jalan buat ketemu Tanjiro. Lewat sini Ngap. Padahal yang diarahin bapaknya itu ke jurang, dan nurut aja si Nezuko nyebur ke jurang. Dan mau nggak mau juga Urokodaki nggak bisa ngikutin. Sekarang pindah ke Tanjiro yang hampir ketemu sama malaikat maut. Di sisi lain, para Hashira udah kewalahan banget ngelawan Muzan. Bahkan mereka semua bolak-balik kena sabet sama si Raja Iblis ini. Sampai di satu titik, Mitsuri terpojok dan bakal dihabisi sama Muzan. Obanai jelas panik lah, nggak mau ceweknya yang beraset besar ini harus mati di tangan Muzan. Tapi tiba-tiba tentakel Muzan ditepis sama sebuah serangan, dan akhirnya Gyomei sebagai Hashira terkuat kembali bergabung ke pertarungan. Sanemi juga ikutan datang yang tanpa basa-basi langsung nebas Muzan dari belakang. Tebasannya nggak mempan sama sekali, dan akhirnya dia ngeluarin botol minyak terus dilempar ke tubuh iblis ini, ngeluarin korek dan ngebakar Muzan hidup-hidup. Di sisi lain kita bakal diliatin sama Murata, NPC yang plot armornya ngelebihin MC, yang lagi ngelihat pertarungan para Hashira ngelawan Muzan. NPC! Gyu yang ngelihat Murata ada di sana minta tolong buat ngebawa Tanjiro menjauh dari medan tempur buat diselamatin. Waktu nggak sadarkan diri, Tanjiro masuk ke dalam sebuah ingatan. Dia agak bingung karena Tanjiro sama sekali nggak tahu dia lagi ada di mana. Ayah, lu anak siapa, Cok? Itu anak lu, bejir. Anak itu tiba-tiba nunjuk ke suatu arah, dan ternyata di sana ada Yorichi, sang legenda pengguna pernapasan matahari. Balik lagi ke Murata yang berusaha buat nyelamatin Tanjiro. Dia ngerasa Tanjiro udah nggak bernapas lagi, dimana hal ini bikin dia makin panik. Murata! Goblok! Temennya di sini bilang buat bantuin dia nyelamatin Yushiro yang ketiban puing-puing bangunan. Dimana kalau Yushiro bisa diselamatin, dia juga pasti bisa nyembuhin Tanjiro. Pindah ke Tanjiro yang lagi ada di Isekai. Ngeliat di sebelahnya ada Yorichi, dia berniat buat nanyain jurus ke-13 dari teknik pernapasan matahari. Cuma yang keluar, "Bang, udah subrek anime belum?" Lah, cocok gue gerak sendiri, bejir. Jelas aja karena ini ternyata sebuah ingatan dari leluhurnya dan Tanjiro nggak bisa ngubah cerita di dalamnya. Ngobrol-ngobrol lah mereka. Mulai dari Yorichi punya ibu yang taat ibadah, bapaknya yang suka main physical attack, kakaknya yang sebenarnya baik, bahkan sempat ngasih suling buat kenang-kenangan. Sampai akhirnya setelah kematian sang ibu, Yorichi milih kabur dari rumah. Nggak tahu kemana, pokoknya lari aja. Terus dia ketemu sama seorang gadis, cewek
cewek ini diem doang di tengah sawah. Ternyata cewek ini ditinggal mati sama keluarganya karena sebuah penyakit dan sekarang tinggal sebatang kara. Dia gabut doang di tengah sawah, ngumpulin kecebong terus dilepas lagi. Sampai akhirnya waktu matahari mau terbenam, itu cebong gak dibawa pulang. Enggak, kasihan. Ya udah, pulang aja yuk sama aku. Wes, kelas Bang Yorichi, kelas. Kiu kiu. Si cewek berkaca-kaca karena dia punya harapan biar nggak hidup sendirian lagi. Singkat cerita, kehidupan mereka berjalan indah. Cewek ini namanya Uta. Hingga 10 tahun kemudian mereka menikah dan sekarang Uta lagi hamil tua. Buat persiapan perbrojolan bayinya, Yorichi niatnya mau cari bidan. Di tengah jalan ketemu sama mbah-mbah yang lemes. Cuma setelah tahu niat si kakek ini mau ketemu anaknya yang sekarat karena perang, digendong deh kakak itu dibawa ketemu sama anaknya. Waktu Yorichi mau balik, ternyata matahari udah tenggelam. Pas sampai rumahnya, sedih banget lah Yorichi. Bahkan dia termenung diem di sana sambil megang tubuh istrinya selama 10 hari. Untung aja ada seorang pemburu iblis datang buat bantuin Yorichi dan nguburin istrinya. Padahal Yorichi cuma pengen punya keluarga yang bahagia, hidup sama istri dan anaknya. Cuma semua itu hilang karena iblis berkeliaran di dunia ini. Akhirnya Yorichi jadi pemburu iblis, ngajarin teknik pernapasan. Kakaknya juga ikutan masuk jadi pemburu iblis. Sampai suatu saat ketemulah Yorichi sama Muzan, si raja iblis yang selama ini dia cari. Si raja iblis songong ini di sini bilang kalau dia nggak butuh lagi seorang iblis yang pakai jurus pernapasan. Dan tiba-tiba Muzan langsung ngasih serangan ke arah Yorichi. Untung aja lawannya pro player, jadi Yorichi bisa dengan mudah ngindarin serangan itu. Yorichi langsung masuk ke dunia transparan dan otak doang banyak kepake kagak. Dan tanpa banyak bacot, Mas Yorichi langsung nyerang si raja iblis ini. Kena mental lah si Muzan. Gak nyangka kalau ada orang yang bisa nyerang semua titik lemahnya segampang ini. Cuma sayang banget Mas Yorichi ngelakuin satu kesalahan fatal. Bukannya langsung di end, dia malah recall sambil tanya apa arti nyawa manusia buat iblis ini. Dia juga sempat lihat Mami Tamayo yang matanya bersinar-sinar ngelihat si Muzan tersiksa dan hampir aja ketemu malaikat maut. Waktu Yorichi mau menghabisi Muzan, iblis ini keburu meledakkan dirinya jadi 1800 bagian buat kabur dari sana. Lagi-lagi sayang banget Yorichi cuma bisa nebas 1500 bagian lainnya dan Muzan tetap berhasil melarikan diri. Yorichi langsung datang menghampiri Mami Tamayo yang sedih ngelihat kejadian itu. Padahal sebentar lagi si Muzan bisa mati di tangan Yorichi. Setelah kondisi agak tenang, Mami Tamayo mulai jelasin kalau iblis tadi adalah seorang raja iblis dan dia mungkin gak bakal berani lagi nunjukin mukanya di depan Yorichi. Mami juga ngerasa lega sekarang dia bisa bebas dari kendali Muzan karena abis disekaratin sama Yorichi. Akhirnya Yorichi yang mendengar cerita itu ngajak ke Mami Tamayo buat kerjasama ngalahin si raja iblis. Tanjiro yang ada di Isekai kaget, ternyata Mami Tamayo juga kenal sama Yorichi dan sebaliknya. Ngelanjutin cerita Yorichi, di sini dia kena kabar buruk lagi, yaitu kakaknya sekarang ikut bergabung menjadi seorang iblis. Udah gagal ngebunuh Muzan, ngebiarin Tamayo hidup, sekarang kakaknya jadi seorang iblis. Langsung deh Mas Yorichi ini jadi bahan bacotan sama para pasukan pemburu iblis. Mas Yorichi ngerasa bahwa sebenarnya kekuatan dia ini harusnya digunain buat ngalahin Muzan, tapi nyatanya dia malah gagal dan menyebabkan banyak orang bakal kehilangan nyawanya di masa depan. Tanjiro dan leluhurnya yang bernama Sumiyoshi di sini nggak bisa berkata apa-apa. Sampai akhirnya anaknya Sumiyoshi menghampiri Yorichi. Om minta gendong sama beliin iPhone om. Akhirnya digendong deh. Kesenangan banget dia digendong sama om-om tampan yang mirip anime ini. Ngelihat si bayi yang ketawa bahagia, Yorichi malah terharu dan berkaca-kaca. Sampai akhirnya istri dari Sumiyoshi pulang dan ngelihat Yorichi menangis sambil memeluk anaknya. Flashbacknya udahan dulu, kita lanjut lagi ke medan pertempuran. Muzan masih ngasih serangan membabi buta ke para Hashira. Mereka kelihatan kesusahan banget ngindarin serangan ini dan Mbak Mitsuri juga kena serangan terus dari tadi. Sampai akhirnya serangan selanjutnya nggak bisa dihindarin sama Mitsuri yang bikin dia terluka parah. Bucinya jelas panik lah. Obanai langsung datang menghampiri Mitsuri. Waktu Muzan mau menghabisi mereka berdua, para Hashira dengan kompak datang buat nahan serangan si raja iblis. Setelah membawa Mitsuri ke tempat yang lebih aman, Obanai langsung pergi balik ke medan tempur. Kayak di sinetron, Mitsuri nahan Obanai, bilang kalau dia juga masih bisa bertarung dan pengen ikut sama Obanai. Mas, jangan tinggalin aku mas. Jangan Adinda, kamu gak akan kuat, biar aku saja. Tapi mas, sudah Adinda, biarkan aku pergi. Tapi mas, kamu harus diobati Adinda. Tapi mas, woi tot, durasi. Sambil pergi meninggalkan bucinannya, Obanai ngomong kalau dia nggak bisa hidup bersama Mitsuri dengan darah kotor yang mengalir dalam tubuhnya. Gak asik kalau nggak flashback, kita bakal masuk ke cerita masa lalu Obanai. Obanai bilang kalau dia ini berasal dari keluarga yang suka membunuh demi memperkaya dirinya. Hampir semua yang lahir di keluarga Obanai adalah perempuan, dan untuk pertama kalinya selama 370 tahun Obanai lahir sebagai satu-satunya cowok yang lahir di keluarga ini. Sejak lahir, Obanai dikurung dalam penjara, dan saat berumur 12 tahun dia diseret keluar dari penjara
penjara buat ketemu sama seorang iblis. Iblis ini berbentuk ular dan disembah sama keluarga Obanai. Dan ternyata keluarga Obanai mendapatkan harta dari orang-orang yang udah ditumbalin ke iblis ini. Iblis ini juga suka sama Obanai karena punya warna mata yang unik. Jadi iblis ini ngebiarin Obanai hidup yang nantinya bakal dia makan kalau Obanai udah gede. Bejir, jadi investasi cok. Mulut Obanai juga dirobek agar Obanai ini mirip sama si iblis. Darahnya ditaruh di mangkok lalu diminum sama iblisnya. Setiap hari Obanai mencoba kabur dan motong jeruji penjaranya pakai penjepit rambut. Dia juga ditemenin sama seekor ular putih bernama Kaburamaru yang sampai sekarang selalu setia di sisinya. Walaupun rada gak masuk akal, Obanai akhirnya bisa kabur dari penjara gara-gara penjepit rambut. Tapi Obanai ketahuan dan iblis itu ngejar si Obanai. Waktu Obanai mau dicocol sama iblis ini, Senjuro, ayah dari Kyojuro, datang nyelamatin Obanai. Waktu Obanai dibawa balik ke rumah sama Senjuro, Obanai malah dikata-katain sama sepupunya. Dia bilang gara-gara Obanai kabur, keluarganya jadi pada dibunuh sama iblis ular itu. Merasa berdosa dan gak ada tempat bernaung lagi, akhirnya Obanai memutuskan jadi seorang pemburu iblis. Walaupun dia merasa lebih baik setelah menyelamatkan orang-orang dari para iblis, dia merasa bahwa keluarganya yang terbunuh masih terus menghantuinya. Dan sekarang keinginannya adalah setelah dia mati melawan Muzan, dia ingin terlahir kembali menjadi manusia biasa dan mengungkapkan perasaannya pada Mitsuri. Allah, lama banget mas nunggu mati hidup lagi anjing. Pindah ke para Kakushi yang nahan penduduk biar gak mendekat ke medan tempur. Waktu lagi bertugas, mereka nemuin Cacamaru, kucing punya Mami Tamayo yang kejepit di reruntuhan. Dan kayak kucing pada umumnya, setelah diselamatin, Cacamaru langsung ngibrit lari ke suatu arah. Pindah lagi ke medan tempur, para Hashira masih mati-matian bertarung ngelawan Muzan. Kita lalu melihat Gyu yang mulai nggak fokus dan bikin pedangnya ucul. Ternyata ini karena efek dari racun Muzan yang mulai menyebar dan bikin Gyu nggak bisa menggenggam pedangnya dengan kuat. Kayak biasa, waktu Gyu mau di-end sama Muzan, Obanai datang buat ngehalang serangan dan Sanemi ngelemparin pedang baru buat Gyu. Ngelamun terus lu kira lagi antri batagor? Para Hashira lalu melanjutkan pertarungan mereka melawan sang Raja Iblis. Muzan juga udah mikir kalau para Hashira nggak bakal bertahan lama lagi ngelawan racunnya. Gyomei, Sanemi, Gyu, Obanai, mereka semua udah mulai ngefly kena efek racunnya. Tapi di saat genting seperti ini, ada satu sosok makhluk yang bikin Muzan kaget. Kucing bukan sebarang kucing. Cacamaru langsung nembakin botol suntik ke arah para Hashira. Walaupun pada akhirnya Cacamaru dicincang Muzan, tapi usahanya membuahkan hasil. Para Hashira udah mulai kembali seperti semula dan racun dari Muzan berhasil dinetralkan. Ngelihat para Hashira berhasil disembuhin, Muzan jadi kesel sama Mami Tamayo karena udah buatin obat itu. Langsung aja si Raja Iblis ini ngasih serangan gila-gilaan lagi ke para Hashira. Ngerasa dirinya paling lemah di antara para Hashira, Obanai akhirnya mengingat sebuah momen di mana Muichiro berhasil mengubah pedangnya menjadi merah. Obanai juga punya ide yang sama, dia pengen ngubah pedangnya jadi merah. Berhasil sih, tapi gara-gara ngedennya terlalu kenceng, dia malah jadi puyeng sendiri dan bikin dia oleng. Kesempatan gak datang dua kali, Muzan bakal pakai kesempatan ini buat menghabisi Obanai. Gyu datangnya telat, serangan Muzan udah terlanjur menghajar dan menghabisi Obanai. Tapi bohong, Obanai tiba-tiba berhasil menghindar dan loncat ke atas. Muzan nge-lag sama kejadian ini. Obanai harusnya nggak bisa menghindar. Masih mikir kejadian barusan, sekarang dia harus kaget lagi karena tangannya buntung tiba-tiba. Si biji berduri bukan, mas-mas codet bukan, si bocah sad boy juga bukan, mamang ular satu ini apa lagi? Terus siapa anjing? Prot. Mikir belum selesai, tangan buntung lagi. Si Muzan akhirnya sadar kalau serangan itu bukan dari para Hashira, melainkan ada seorang tak kasat mata yang punya pedang bergerigi. Muzan emang gak bisa ngeliat, tapi dia bisa ngerasain dari suara angin dan sadar kalau ada 3 orang yang gak kasat mata. Dia langsung nyerang ke arah suara angin yang dia dengar dan bener aja di sana ada Inosuke, Zenitsu, dan Aoi yang pakai jimat tak kasat mata. Gue punya jimat banyak cok, potong aja deh kalau bisa anjing. Wah ya ampun, Obanai yang tadi oleng sekarang kembali ke pertarungan dengan pedang merahnya, di mana serangan ini berhasil memperlambat regenerasi si Raja Iblis. Zenitsu dan Aoi kembali pakai jimatnya dan ngasih serangan gabungan mereka ke Muzan. Obanai masih mau mabit pakai pernapasan ularnya. Gyomei gak mau kalah pakai biji berdurinya. Sanemi dan Gyu tangan kosong Obanai. Enggak, mereka nggak lagi berantem, mereka lagi gesekin pedang mereka biar jadi merah. Dan kita juga bakal ngeliat di momen ini, akhirnya Sanemi dan Gyu bisa jadi duo yang mantap. Pindah ke Tanjiro yang sekarang lagi diobatin sama Yushiro. Murata yang ikut nemenin di sini mau ngelepasin pedang yang dipegang sama Tanjiro, tapi dia nggak bisa ngelepas karena Tanjiro masih megang pedang ini dengan kuat meskipun dia udah nggak sadarkan diri. Yushiro tahu kalau Tanjiro ini sebenarnya masih ngebet banget buat tawuran sama Muzan. Akhirnya usaha Yushiro nggak sia-sia. Setelah disuntik extra jos, denyut nadi Tanjiro
sekarang mulai bisa dirasakan. Murata teriak-teriak biar Tanjiro segera sadar dan kembali ke pertarungan buat ngelawan Muzan. Tapi mereka semua tiba-tiba terdiam karena mendengar suara yang aneh. Yushiro ngira ini mungkin berasal dari pedang Tanjiro. Berisik lu NPC. Emotional damage. Dan akhirnya MC kita sekarang kembali sadar dengan genggaman yang kuat di pedangnya. Kita balik ke medan tempur. Para Hashira sekarang masih berusaha bonyokin Muzan pakai senjata merah mereka. Cok, aku mau pedang merah juga, cok. Mana bisa gitu anjing. Di sisi lain, kita bakal ngelihat Gyumei mulai masuk ke dunia tembus pandang. Dia kaget ngelihat Muzan punya jantung dan otak yang banyak. Walaupun gak ada yang kepake, tapi karena hal inilah Muzan gak bisa dikalahin walaupun palanya udah ditebas. Gyumei juga nyuruh Obanai dan yang lainnya buat fokus biar bisa masuk ke dunia transparan. Setelah nurut sama kata Gyumei, Obanai juga bisa masuk dan ngelihat dunia tembus pandang. Baru aja bisa akses skill baru, Muzan langsung ngeluarin sebuah serangan besar yang ngancurin apapun di sekitarnya. Suasana tiba-tiba hening, para Hashira menghilang entah kemana. Salah satu Kakushi yang ngeliat pertarungan tadi juga bingung, tapi dia tiba-tiba kaget. Para Hashira semua kelempar karena serangan tadi. Cuma Aoi satu-satunya orang yang selamat dari serangan itu. Ngelihat mangsanya masih hidup satu, Muzan gak banyak mikir mau bunuh cewek ini. Dan waktu Aoi mau di-end, tangan Muzan kepotong sama sebuah teknik pernapasan matahari dan Tanjiro berhasil menyelamatkan calon istrinya dari serangan Muzan. Ya, bucin aja semua, bucin. Ya. Muzan kini kembali berhadapan dengan Tanjiro yang sekarang mukanya mirip alien. Walaupun mukanya dikatain mirip setan sama Muzan, Tanjiro dengan gagah berani nantang si Raja Iblis dan momen Baiwan Muzan lawan Tanjiro akan segera dimulai. Wajay, seru. Ini baru full baku hantam. Ya walaupun ada flashback juga dikit sih. Alah bang, nanggung anjing, bentar lagi kelar cok. Bapakmu itu nanggung anjing, capek nyocot mulu cok. Lanjut besok lagi ya. Kita bakal ketemu di momen Baiwan Muzan lawan Tanjiro dan beberapa momen juga di masa depan bareng keturunan Tanjiro dan Hashira lainnya. Jadi jangan lupa aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari anime. See you coy, ciao.